Ini loh friends, 2 isian toples lebaran super gemes yang recommended untuk dicoba. Yang pertama ada cookies lebah dan yang kedua ada cookies topi. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian atau untuk suguhan saat lebaran nanti. Seperti biasa, untuk membuat isi toples lebaran ini tidak memerlukan oven ya. Bahan-bahannya juga simple, tapi hasilnya tetap cantik. Sekarang, mari lihat kedua cookiesnya lebih dekat. Untuk cookies lebah, saat digigit langsung lumer di mulut. Kemudian untuk cookies topinya, perpaduan rasa lemon dan coklat benar-benar mantap. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat cookies lebah. Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat cookies lebah. Pertama-tama, saya menyiapkan mangkuk. Kemudian saya akan masukkan 60 gram kental manis. Lalu saya tambahkan 1 kuning telur. Aduk-aduk kental manis dan telur hingga keduanya tercampur dengan rata. Supaya cookiesnya tidak pucat, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan kuning tua. Untuk pewarna makanan, saya tambahkan 3 tetes dahulu ya. Jika dirasa kurang, nanti bisa ditambahkan kembali. Jika telur dan kental manis sudah rata, tambahkan 80 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk lagi bahan yang ada di dalam mangkuk. Sekarang saya akan aduk menggunakan tangan ya. Ini tangan saya sudah bersih karena tadi sudah cuci tangan. Saya aduk adonannya menggunakan tangan supaya mudah tercampur dengan rata dan memastikan tingkat kelembapan adonan sudah cukup. Karena adonannya masih agak lembek, saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk adonannya sampai tercampur dengan rata. Jadi, jika dirasa adonannya masih lembek, bisa ditambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit ya, sampai mendapatkan tekstur adonan yang diinginkan. Nah, seperti ini tekstur adonan yang sudah kalis. Karena adonannya masih kurang cerah, saya akan tambahkan lagi dengan pewarna makanan kuning. Saya akan aduk kembali adonannya dan memastikan warna kuningnya sudah rata. Ini adonan kuningnya sudah rata dan adonan siap untuk dicetak. Agar berat cookiesnya sama, saya gunakan sendok takar ukuran 2,5 gram. Ambil 1 sendok adonan. Kemudian bulat-bulatkan adonan dan pastikan bulatannya sempurna agar hasil cookiesnya nanti rapi. Seperti ini adonan cookies yang sudah dibulatkan. Lalu letakkan adonan di atas pan anti lengket. Ambil kembali 1 sendok adonan, kemudian bulat-bulatkan dan letakkan di atas pan. Saya akan lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Langkah berikutnya, nyalakan kompor dan saya akan atur kompornya di posisi api paling kecil. Lalu letakkan pan di atas kompor, kemudian pasang tutupnya supaya cookies matang dengan merata. Panggang cookiesnya di atas kompor selama 35-40 menit atau sampai cookiesnya benar-benar matang. Jika tutup pan berembun, sebaiknya dilap dahulu supaya uap air tidak menetes dan kondisi cookies akan tetap kering. Setelah 40 menit,
saya akan cek cookiesnya. Ini bagian bawah cookies sudah kecoklatan, artinya cookiesnya sudah matang. Angkat cookiesnya dari pan dan biarkan cookiesnya hingga dingin. Jika sudah dingin, ambil satu cookiesnya, lalu tambahkan dengan coklat batang yang sudah dilelehkan. Ini saya tidak menggunakan sarung tangan ya, karena agak susah jika harus menggunakan sarung tangan. Tapi tenang aja, saya sudah cuci tangan dengan bersih. Setelah coklat ditambahkan, biarkan hingga permukaan coklat agak kering. Karena jika cookies langsung ditambahkan di atas coklat leleh, nantinya coklat akan melebar dan hasil cookiesnya jadi tidak rapi. Jadi, setelah cookies ditambahkan dengan coklat leleh, biarkan kurang lebih selama 1 menit. Setelah 1 menit, tutup coklat lelehnya dengan cookies. Sambil agak ditekan ya, supaya cookies bisa menempel dengan sempurna. Kemudian, tambahkan almond slice sebagai sayap. Untuk almond, saya gunakan yang sudah di oven, jadi kondisinya sudah matang. Dan seperti ini hasilnya. Sekarang saya menggunakan coklat leleh dan tusuk gigi untuk membuat mata dan mulut lebah. Tambahkan 2 titik kecil di atas cookies sebagai mata. Setelah mata, gambar juga mulut untuk lebah. Tambahkan coklat berwarna pink sebagai perona pipi pada lebah supaya tampilannya jadi makin imut. Untuk menggambar wajah lebah, saya akan ulangi sekali lagi. Gunakan tusuk gigi dan coklat leleh. Kemudian buat 2 bulatan kecil sebagai mata. Lalu jangan lupa untuk menggambar mulut lebah. Tambahkan coklat berwarna pink di bawah mata kanan dan kiri. Ini sebagai perona pipi. Karena coklatnya masih tersisa, saya akan celupkan bagian belakang cookies lebah ke dalam coklat leleh. Hasilnya seperti ini, mirip dengan ekor lebah. Ini semua cookiesnya sudah saya hias dan tampilannya beneran bikin gemes. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba cookies lebahnya. Tampilan cookiesnya ini beneran mirip ya dengan lebah beneran. Bismillah. Cookiesnya ini enak ya friends. Saat digigit, lumer di mulut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat cookies topi. Pertama-tama, saya menyiapkan 250 gram coklat putih. Coklatnya ini akan saya potong tipis-tipis supaya saat ditim nanti coklatnya mudah leleh. Setelah coklat diiris tipis-tipis, tim di atas air yang sudah mendidih. Saat coklat ditim, bisa gunakan wadah aluminium atau mangkuk kaca. Coklatnya ini sesekali bisa diaduk-aduk supaya membantu coklatnya jadi cepat leleh. Jika coklat sudah tidak bergerindil, artinya coklat sudah meleleh dengan sempurna dan bisa diangkat. Saya akan ambil coklatnya kira-kira 2 sendok makan. Untuk pewarna, sebaiknya gunakan yang berbahan dasar minyak, karena jika menggunakan pewarna yang berbahan dasar air, kemungkinan coklat akan menggumpal.
Karena saya ingin warna pinknya muda, cukup tambahkan 2 tetes saja atau sesuai dengan selera. Langkah berikutnya, saya menyiapkan cetakan yang berbentuk pita. Kemudian coklatnya sudah saya masukkan ke dalam piping bag supaya lebih mudah saat menuang coklatnya. Saya akan tuangkan coklatnya sambil sesekali piping bagnya ditekan ke dalam cetakan supaya seluruh permukaan cetakan terisi dengan coklat. Mengingat ukuran cetakannya ini kecil ya, diameternya sekitar 2 x 1,5 cm. Setelah semua cetakan terisi dengan coklat, simpan ke dalam lemari es supaya lebih cepat membeku. Supaya tetap cair, masukkan coklatnya ke dalam magicom, kemudian pilih menu warm atau hangat. Sekarang saya menyiapkan biskuit Lemonia. Ini banyak ya, dijual di warung-warung. Lalu ambil beberapa biskuitnya dan masukkan ke dalam coklat putih. Baluri biskuitnya dengan coklat putih. Angkat biskuitnya menggunakan garpu supaya permukaannya halus. Ketukkan garpu di tempat coklat seperti tampak pada video. Saat melapisi biskuit, ketebalan coklatnya sedang saja ya, supaya hasilnya lebih banyak. Lakukan hal yang sama hingga coklat habis. Saya akan biarkan coklatnya hingga membeku. Berikutnya, saya sudah keluarkan coklat pita dari dalam kulkas. Nah, ini mudah banget ya saat coklatnya dikeluarkan dari cetakan. Cetak kembali coklat pitanya sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Langkah berikutnya, siapkan coklat berwarna ungu. Saya akan gunakan sekitar 60 gram. Untuk coklat berwarna ungu bisa diganti dengan warna lain, silahkan disesuaikan dengan selera. Saya akan tim coklat ungunya, tempatnya masih sama ya, saya gunakan bekas coklat putih tadi. Ini coklatnya sudah saya tim, tapi tidak saya record ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Lalu saya menyiapkan biskuit egg drop dari Monde. Jadi biskuit egg dropnya itu berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Karena masih ada yang kurang rapi, saya akan gunting bagian pinggirnya. Lalu masukkan biskuitnya ke dalam coklat ungu. Gunakan garpu untuk mengangkat biskuit dari dalam coklat. Jangan lupa untuk mengetukkan garpu supaya permukaan atasnya bisa mulus. Lakukan hal yang sama hingga semua coklat habis. Sementara untuk merapikan bagian pinggiran coklat, bisa dengan cara seperti ini. Gunakan sendok, cadang di atas api, ambil satu cookiesnya menggunakan pisau. Kemudian, tempelkan sendok pada bagian coklat yang belum rapi. Langkah ini adalah opsional ya. Jika dirasa perlu, lakukan juga pada coklat berwarna putih. Sekarang, mari kita hias cookiesnya. Ini coklat pitanya juga sudah siap. Ambil satu cookies berwarna putih. Lalu ambil cookies berwarna ungu. Tambahkan coklat cair sebagai perekat. Kemudian tempel cookies ungu di atas cookies putih, tepat di bagian tengah. Tekan pelan-pelan cookies ungu supaya menempel dengan sempurna. Berikutnya, saya ambil coklat berwarna pink. Saya akan gambar motif di atas cookies berwarna putih. Motifnya sederhana saja ya, cukup titik 3 seperti ini. Setelah menggambar motif selesai, tambahkan coklat pink
di pinggir cookies ungu. Dan tempelkan coklat berbentuk pita di atas coklat tadi. Gimana? Tampilannya mirip banget ya dengan topi. Sekarang saya akan gunakan coklat berwarna kuning untuk menggambar motif, atau bisa juga dipilih coklat berwarna lain. Sesuaikan aja dengan selera. Selamat berkreasi. Setelah menggambar motif selesai, tambahkan coklat leleh di pinggir cookies ungu. Tambahkan coklat pita di atas coklat leleh sambil sesekali ditekan supaya bisa menempel dengan sempurna. Gimana? Hasilnya beneran cantik ya? Ini cookies topinya sudah selesai semuanya. Satu resep menghasilkan 27 piece, tergantung tebal tipisnya melapisi coklat. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba cookies topinya. Secara tampilan ini menarik, apalagi cara membuatnya mudah ya, dan tentunya tanpa oven. Bismillah. Cookiesnya ini enak ya friends. Perpaduan rasa lemon dan coklatnya benar-benar mantap. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.